Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan kisah dari penulis asal Kalimantan Tengah, penulis legend favorit kita semua, yaitu Om Ras. Wah, kisah-kisah dari Om Ras pasti selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor on! Dahsyatnya guna-guna untuk Wida. Jadi kan nanti kita perginya, tanya seorang wanita pada temannya. Jadi dong, ibuku juga udah setuju kalau anakku kutitip mereka. Sekali-kali lah liburan tanpa anak, jawab Wida sambil tersenyum. Yalah, mama kayak kita ini kan juga butuh liburan, ujar Linda. Suamimu juga ikut kan? Tanya Wida. Ya iya dong, kan sesuai rencana awal. Kamu sama suami kamu, aku juga sama suami aku, jawab Linda tersenyum. Pada hari yang sudah ditentukan, mereka pun berkumpul di rumah Linda. Namun ternyata yang akan pergi bukan cuma mereka berempat, tapi ada 4 orang lain yang akan ikut juga. Mereka itu adalah teman-teman Linda. Statusnya saat itu mereka berempat ini masih berpacaran. Di rumah Linda itu, Wida sudah mewanti-wanti pada mereka berempat agar di tempat mereka camping nanti jangan sampai melakukan hal yang tidak-tidak. Dan pada saat itu, mereka semua hanya mengangguk. Lalu perjalanan mereka pun dimulai. 2 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dan 2 jam perjalanan dengan menggunakan kelotok atau perahu charteran untuk menyeberang ke tempat yang mereka tuju. Perjalanan itu benar-benar sangat mereka nikmati. Mereka juga sempat beberapa kali berhenti untuk mengambil gambar serta video. Hingga singkatnya, mereka pun akhirnya sampai di tempat yang dituju. Sebuah air terjun dengan pemandangan sekitar yang sangat indah tersaji di depan mereka, memanjakan mata siapapun yang melihat. Setelah sejenak menikmati suasana di sana, mereka pun mulai mendirikan tenda. Kebetulan saat itu di sana hanya ada rombongan mereka saja. Jadi mungkin karena memang bukan musim liburan, jadi tidak ada orang siapapun di sana. Selesai mendirikan tenda, mereka semua mulai berpencar. Ada yang membuat video, ada yang foto-foto sendiri, dan ada juga yang mandi di air terjun. Setelah hampir 2 jam lamanya, mereka berdelapan pun kembali ke tenda masing-masing dan mulai mempersiapkan peralatan serta bahan makanan untuk acara bakar-bakar nanti malam. Sambil menunggu matahari terbenam, 4 orang laki-laki dalam rombongan itu pun pergi memancing, sementara 4 orang perempuan termasuk Linda dan Wida asyik ngerumpi di depan tenda sambil minum teh. Semoga mereka dapat ikan ya Lin, buat tambahan untuk dibakar nanti, ujar Wida. Amin. Tapi kalau suamiku itu gak pernah dapat ikan kalau mancing, padahal hobinya mancing, ujar Linda sambil tertawa. Sudah lama kamu pacaran sama cowok kamu itu? Tanya Wida pada salah satu teman Linda yang bernama Rina. Sudah 2 tahunan sih kak. Rencananya kami memang mau menikah, tapi ya nabung-nabung dulu, jawab Rina. Oh begitu. Semoga lancar terus ya rezeki kalian berdua, biar cepat resmi. Amin. Kalau kamu Nik? Tanya Wida pada Nike. Kalau aku nggak pacaran sama Wahyu, kami cuma temenan aja. Wahyu itu teman main aku, jawab Nika. Oh, aku pikir kalian pacaran. Soalnya kamu sama Wahyu itu serasi loh. Niki menggeleng namun bibirnya tersenyum. Matahari mulai terbenam
Azmi, Beni, Wahyu, dan Hafiz pun kembali ke tenda. Masing-masing dari mereka menenteng ikan hasil pancingan. Azmi membawa 4 ekor ikan, Wahyu 5 ekor, Beni 3 ekor, dan Hafiz hanya membawa 1 ekor ikan, itu pun ikan yang sangat kecil. Mereka lalu membuat api unggun dan mulai mempersiapkan makanan. Selesai makan, mereka duduk mengelilingi api unggun dan mereka mulai bernyanyi juga bercerita pengalaman masing-masing. Hingga tanpa terasa, malam semakin larut. Mereka pun kemudian memutuskan untuk tidur di dalam tenda masing-masing. Rina tidur satu tenda dengan Nike, sementara Azmi dan Wahyu tidur di tenda yang berbeda. Saat mereka semua sudah terlelap tidur, tiba-tiba saja Wida terbangun setelah ia mendengar suara langkah kaki orang yang sepertinya sedang berjalan mengitari tendanya. "Yang, sayang, bangun," bisik Wida seraya mengguncang-guncang tubuh suaminya. "Ada apa sih?" tanya Beni. "Shh, dengar, ada orang di luar. Aku takut kalau itu orang jahat," bisik Wida. Tanpa basa-basi, Beni pun lantas membuka tendanya lalu ia keluar dan mengecek keadaan di sekitaran tenda. "Gak ada siapa-siapa, Yang," ujar Beni. "Masa sih? Aku denger loh, tadi ada suara langkah kaki muterin tenda. Pasti orang itu sedang bersembunyi." "Udahlah, itu perasaan kamu saja kali. Siapa tahu itu hewan liar yang sedang mencari makan," ujar Beni seraya kembali merebahkan tubuhnya. Wida menghela nafas panjang, lalu kemudian ia ikut berbaring di samping suaminya. Keesokan paginya, mereka kembali melakukan kegiatan yang menyenangkan, mandi, memancing, mengambil gambar, dan lain-lain. "Wahyu sama Beni kemana ya?" tanya Linda kepada suaminya Hafiz. "Oh, mereka masih mancing. Satunya ke sana, satunya lagi ke sana. Mencar mereka," jawab Hafiz sambil menunjuk ke arah hulu dan arah hilir. "Seharusnya kalian peringati, jangan mencar-mencar begitu. Takutnya mereka nyasar," ujar Nika. "Gak akan nyasar kok, udah tenang aja," ujar Azmi. Beberapa saat kemudian, makanan pun selesai dihidangkan, namun Beni dan Wahyu tak kunjung muncul. "Cari mereka, Gi. Takutnya beneran nyasar deh," ujar Linda pada suaminya. "Memangnya mereka kemana sih?" tanya Wida. "Tadi itu mereka mencar, katanya mau cari spot mancing. Kayaknya mereka emang lagi kasihkan mancing deh. Gak mungkin kalau nyasar," ujar Azmi. Pada akhirnya, mau tak mau Azmi dan Hafiz pun pergi untuk mencari keberadaan Beni dan Wahyu, dan ternyata mereka berada tidak jauh dari air terjun. Balik ke tenda, makanan sudah siap tuh," ujar Hafiz. "Ya, sebentar, kail pancingku nyangkut nih," jawab Beni yang memang pada saat itu sedang berada di dalam air dengan sebelah tangan memegang tali senar pancing. Dan tidak jauh dari situ terlihat juga Wahyu yang sedang membereskan alat-alat pancingnya. Wahyu dan Beni kembali tanpa membawa 1 ekor ikan pun, dan tentu saja itu menjadi bahan ejekan istri dan juga teman-temannya. "Kayaknya kalau pagi-pagi ikannya memang gak mau deket deh. Nanti habis tengah hari pasti dapat banyak kayak kemarin," ujar Wahyu. Perkataan Wahyu itu ditanggapi oleh teman-temannya dengan anggukan kepala. Singkat cerita, setelah menghabiskan sepanjang hari itu dengan bersenang-senang, malam pun tiba. Saat itu mereka sedang mengelilingi api unggun, namun tiba-tiba saja Nike menangis sesenggukan, membuat semua orang yang berada di situ menjadi bingung. "Nike, kamu kenapa?" tanya Rina yang duduk di sebelah Nike. "Kamu sakit? Atau ada perkataan kami yang mungkin menyinggungmu?" ujar Linda ikut bertanya. Namun bukannya berhenti, tangisan Nike malah semakin kencang. Tangisan itu terdengar sangat pilu, sangat menyayat hati. "Kalau cuma kamu nangis begini, kami nggak tahu harus gimana, Nike. Coba deh kamu ceritain kalau lagi ada masalah, atau bilang aja kalau kami memang ada salah sama kamu. Kami minta maaf ya, Nik," ujar Wida. Nike mengangkat kepalanya. Ia menatap Wida yang berada di depannya. Entah kenapa, saat Wida menatap mata Nike, Wida melihat mata Nike menghitam semuanya. Tidak seperti mata normal pada umumnya, namun ketika Wida berkedip, mata Nike pun sudah kembali normal lagi. Wida terdiam sejenak. Ia berpikir kalau apa yang dia lihat tadi mungkin saja hanya sekedar halusinasi. Brak! Tiba-tiba tubuh Nike terjatuh, lalu ia tak sadarkan diri.
Keadaan Nike yang tampak aneh dan pingsan dengan tiba-tiba itu membuat semua yang berada di situ menjadi sedikit ketakutan. Pikiran yang merujuk ke hal-hal gaib pun mulai bermunculan di benak mereka. Aku nggak berani tidur sama Nike. Dia aneh gitu tadi. Jangan-jangan dia tadi kerasukan, ujar Rina. Karena Rina yang tidak berani tidur berdua dengan Nike, pada akhirnya Linda yang mengalah untuk menemani Rina dan Nike tidur di dalam tenda. Dan Hafiz pun tidur sendirian di dalam tendanya. Semuanya pun kembali tenang. Mereka mencoba untuk tertidur, namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja terdengar suara tawa meringkik dari luar tenda. Suara tawa aneh yang tidak mereka kenali. Saat mendengar suara itu, Wida langsung menyembunyikan wajahnya di bawah ketek suaminya. Ia benar-benar ketakutan. Selain suara tawa itu, tidak terdengar lagi suara lain seperti suara jangkrik maupun suara dedaunan yang bergesekan tiba-tiba menghilang begitu saja. Mereka semua mendengar suara tawa tersebut, namun tidak ada satupun yang berani keluar tenda untuk mengeceknya. Mereka yakin kalau pemilik suara itu bukanlah manusia. Srek, srek. Suara dedaunan yang terinjak seseorang terdengar dari luar tenda. Suara langkah kaki tersebut nyata terdengar. Dan sepertinya ada yang sedang mengelilingi satu persatu tenda mereka. Entah itu manusia ataupun makhluk lain, tidak ada yang berani untuk mengecek keluar. Malam itu benar-benar mencekam dan menakutkan. Sampai di keesokan paginya, mereka berdelapan pun memutuskan untuk pulang di hari itu juga. Padahal rencana di awal mereka akan berkemah selama 4 hari. Namun dengan adanya gangguan-gangguan seperti itu, mereka pun tidak berani untuk melanjutkan acara perkemahan tersebut. Wida masuk ke dalam rumah, diikuti oleh suaminya yang sedang menggendong anak mereka. Entah apa kesalahan kita semua sampai-sampai kita diganggu seperti itu, ujar Wida pada suaminya. Ya, namanya juga tempat seperti itu, pastikan banyak penunggunya, ujar Benny menanggapi dengan santai seraya bermain dengan anaknya. Loh, kok sisa 3? Perasaan tadi aku goreng ikannya 4 ekor deh, ujar Wida bingung. Karena piring yang berisikan ikan yang baru saja digorengnya itu masih ada di tempat yang sama. Dan ikan di atasnya pun masih dalam posisi sama seperti pertama diletakkan. Namun tak bagaimana, ikannya menghilang 1 ekor. Kalaupun dicuri kucing, pastinya keadaan piring dan sisa ikannya akan berubah dari tempat semula. Tapi ini tidak, semuanya masih sama. Apalagi Wida tidak memiliki kucing. Jangankan memelihara, membiarkan kucing liar berkeliaran di halaman rumahnya saja ia tidak mau. Dan lagi, pintu selalu terkunci. Dan setiap jendela di rumah itu pun diberikan teralis rapat yang tidak memungkinkan kucing bisa masuk. Lalu siapa yang mengambil ikan goreng itu? Tak mau memikirkan hal itu berlarut-larut, akhirnya Wida langsung memasukkan ikan tersebut ke dalam lemari makanan. Setelahnya ia pun mandi dan berdandan karena hari itu Wida ada janji bersama Linda untuk pergi bersama. Lin, setelah pulang dari air terjun itu kamu masih diganggu gak? Tanya Wida. Gak tuh, udah gak pernah diganggu. Mungkin ya waktu itu mereka cuma pengen kenalan aja sih, jawab Linda. Begitu ya. Emangnya kenapa sih, Wid? Enggak, cuma ini aku sering berhalusinasi setelah pulang dari air terjun itu. Halusinasi? Halusinasi gimana sih? Ya kadang aku ngerasa kalau ada yang sedang merhatiin aku gitu, padahal aku di rumah sendirian. Dan ini baru tadi pagi. Seingatku, aku menggoreng ikan 4 ekor, tapi ternyata cuma 3. Jangan-jangan ini gejala demensia ya, Lid? Coba deh kamu cek ke dokter, Wid. Aku juga gak paham sih. Takutnya kalau dibiarin aja, kamu malah jadi pikun beneran. Kamu, Lin, aku takutin aja.
Sore itu, setelah menjemput anaknya dari rumah orang tuanya, Wida langsung pulang ke rumah dan ternyata Benny sudah lebih dulu sampai di rumah. Bergegas, Wida masuk ke dalam rumah, menyalakan lampu-lampu dan menyiapkan makanan untuk suaminya. Namun, ia terlihat sangat kaget saat membuka lemari makanan. Bagaimana tidak? 3 ekor ikan yang sebelumnya ia letakkan di dalam lemari itu mendadak raib dan hanya tinggal menyisakan tulang dan beberapa ekor belatung yang berukuran cukup besar. "Kenapa sayang?" tanya Benny. Anu, itu ikannya hilang," jawab Wida terbata-bata. "Hah? Hilang? Hilang bagaimana?" tanya Benny bingung, seraya mengambil piring yang masih dipegangi istrinya. Tanpa rasa jijik, Benny mengambil belatung yang menggeliat-geliat di piring tersebut, lalu dengan cepat ia memasukkannya ke dalam mulut. Benny tampak sangat menikmati apa yang baru saja dimakannya tersebut, sampai-sampai membuat Wida langsung mual. "Kamu gila ya?" Benny tak menjawab. Semua isi perut Wida keluar gara-gara muntah. Apa yang dilakukan suaminya itu benar-benar menjijikan. Bagaimana mungkin seseorang memakan belatung seperti itu? Ketika suaminya mendekat dan hendak memijat punggung Wida, Wida langsung menolaknya. Jangan mendekat. Kamu pasti bukan Benny kan? Kamu sudah gila, kamu kerasukan," ujar Wida dengan nafas tersengal-sengal. Benny terlihat bingung. "Aku Benny, suami kamu. Gila apanya sih? Aku ini masih waras. Coba lihat baik-baik, yang." Lalu kenapa tadi kamu makan belatung itu?" "Belatung? Kapan aku makan belatung?" tanya Benny keheranan. "Itu, di dalam piring itu ada belatung." Benny langsung mengambil piring yang ditunjuk oleh Wida. "Sayang, coba lihat baik-baik. Lihat ini ikan, bukan belatung. Aku itu tadi makan daging ikan ini, bukan belatung. Memangnya aku apaan sampai makan belatung?" Wida terdiam. Apa yang ia lihat sekarang sangat berbeda dengan yang ia lihat beberapa menit sebelumnya. Di piring itu ada ikan goreng dan tidak ada belatung sama sekali. Wida langsung memegangi kepalanya. Ia terduduk, perasaannya campur aduk. Apa yang sebenarnya terjadi? Semakin hari, Wida semakin menjadi tak karuan. Halusinasinya menjadi-jadi dan ia juga menjadi sering lupa. Bahkan pernah ia lupa mematikan kompor dan untungnya tidak sampai terjadi kebakaran. "Aku capek, Lin. Aku nggak ngerti apa yang terjadi sama diriku sendiri. Akhir-akhir ini semua yang aku alami benar-benar tidak masuk akal. Apa jangan-jangan aku benar-benar mengalami gejala pikun ya?" "Kamu udah ke dokter belum?" tanya Linda. "Sudah, berkali-kali. Tapi mereka bilang aku baik-baik aja." Wit, aku mau nyaranin. Tapi janji ya, kamu jangan tersinggung." "Apa itu, Lin? Udah bilang aja." "Kamu gak mau pergi ke psikiater aja?" "Hah? Kamu mau bilang aku gila? Kalau memang aku gila, aku gak mungkin masih ngenalin kamu, Lin." "Wit, aku gak bilang kamu gila loh. Aku cuma menyarankan kamu untuk berkonsultasi." "Udahlah, Lin, nanti lagi kita bicarakan," ujar Wida lalu pergi meninggalkan Linda yang menatap sendu kepergiannya. Wida benar-benar kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh Linda sebelumnya. Apa mungkin ini gejala gangguan jiwa? Tiba-tiba terdengar suara anaknya memanggil-manggil Wida. Wida bergegas menghampiri ke sumber suara dan ternyata anaknya sedang berdiri di depan kulkas dengan pintu kulkas yang terbuka. Belum sempat Wida mendekat ke arah anaknya, secara tiba-tiba kulkas itu jatuh lalu menindih anaknya. Pintu kulkas rusak dan semua isi di dalamnya tumpah. Wida histeris. Ia langsung berteriak-teriak memanggil nama anaknya. Ia berusaha untuk mengangkat kulkas itu sambil terus memanggil-manggil nama anaknya. "Yang, kamu kenapa?" tanya Benny yang baru saja datang. Ia bingung melihat istrinya yang histeris di depan kulkas sambil terus memanggil nama anak mereka. Anak kita. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Wida tampak kaget kala ia melihat anaknya yang sedang berada di gendongan Benny. Seketika Wida teringat kalau hari itu anaknya sedang dibawa jalan-jalan oleh suaminya. Lalu yang lebih mengejutkan lagi, kulkas yang Wida lihat yang sebelumnya jatuh menindih anaknya ternyata masih berdiri utuh tak tersentuh.
Lagi-lagi, Wida dibuat tak mengerti dengan apa yang baru saja ia alami. Wida menangis histeris. Ia takut kalau apa yang dia katakan pada Linda sebelumnya itu benar-benar terjadi padanya. Bagaimana kalau aku benar-benar gila? Tidak, tidak. Apa yang harus aku lakukan, isaknya? Wida mengurung diri di dalam kamar tamu semalaman. Beni sudah berulang kali membujuknya untuk keluar, namun Wida tak menghiraukannya. Ia takut kalau kegilaannya itu akan menyakiti Beni dan anak mereka. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Kamu gak apa-apa di rumah sendirian? Atau aku panggilin Linda ya untuk nemenin kamu, ujar Beni yang sedang berdiri di depan pintu kamar tamu. Kamu titipin anak kita ke ibuku ya. Aku baik-baik aja sendirian. Aku mungkin cuma butuh waktu untuk menenangkan diri, ujar Wida dari dalam. Ya sudah, jangan lupa makan ya sayang. Makanannya sudah aku siapkan di atas meja. Mendengar perkataan suaminya itu, seketika Wida kembali menangis. Kasihan Beni. Bagaimana kalau ia benar-benar gila? Apa yang akan terjadi pada Beni dan anak kami nantinya? Wida terisak saat membayangkan itu semua. Sekitar jam 9 pagi, Linda dan Nike datang ke rumah Wida. Sepertinya Beni sudah menelpon dan menyuruh mereka untuk menemani Wida di rumah. Wid, maafin perkataan aku kemarin ya. Aku rasa kamu begini karena kepikiran sama perkataanku. Enggak Colin. Kayaknya apa yang kamu bilang itu benar deh. Semua yang aku alami sepertinya memang awal dari gangguan kejiwaan, isak Wida. Bagaimana kalau ini semua ternyata berhubungan dengan hal gaib ya, yang memang sulit dipercaya. Tapi di dunia ini terlepas dari hewan dan tumbuhan, kita itu bukan satu-satunya makhluk yang ada kan, ujar Nika. Kalian ingat gak kejadian tempo hari di air terjun? Setelah kerasukan itu, aku ketempelan sampai rumah. Tapi untungnya ada yang membantuku untuk mengusir makhluk itu. Jadi maksudku, apa jangan-jangan kamu juga ketempelan? Lanjut Nika. Wida menatap Nika. Ya mungkin seenggaknya coba dulu lah bawa ke tempat orang yang membantuku itu. Kalau memang ternyata kamu baik-baik aja, baru cari solusi lain. Jujur, aku ngerasa kalau hawa di rumah ini agak berbeda, ujar Nika lagi. Wida mengangguk. Aku mau Nik, aku mau. Kalau begitu, gimana kalau kita pergi sekarang juga? Tanya Nika. Wida menatap Linda, namun Linda hanya mengangkat bahu. Akhirnya Wida mengangguk. Dan hari itu juga, mereka bertiga pergi menuju ke rumah orang yang dimaksud oleh Nika. Rumah orang itu berada di pinggir jalan raya. Di depan rumahnya dipenuhi pohon bunga kertas atau bougainville. Orangnya pun masih lumayan muda. Sekilas memang tidak terlihat seperti seorang dukun. Dan memang kata Nike, orang itu bukanlah dukun, hanya saja orang yang mempunyai keistimewaan, dapat berkomunikasi dan juga dapat menundukkan jin. Orang itu menatap Wida dengan bibir tersenyum. Setelah berkenalan, mereka pun lalu disuruh untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu barulah Wida menceritakan semuanya. Orang itu sesekali mengangguk sambil mendengarkan cerita Wida. Orang itu biasa dipanggil Amang. Amang menghela nafas panjang. Di waktu-waktu tertentu, kamu sering kan merasakan sakit ataupun pegal di pundakmu? Ujar orang itu. Iya Mang, iya. Itu bukanlah sakit biasa. Tapi sakit dan pegal itu dikarenakan ada makhluk yang sedang duduk di pundakmu. Posisimu seperti sedang menggendong dia. Sosok ini berkepala pelontos, memiliki tanduk kecil, giginya bertaring dan kukunya panjang. Dan dia masih ada saat ini bersamamu, ujar Amang. Apa dia ini dari air terjun ya Mang? Tanya Nika. Bukan, makhluk ini adalah makhluk peliharaan. Ada seseorang yang sengaja mengirimkannya padamu. Tapi masih bisa dibuang kan Mang? Insya Allah. Wida menghela nafas lega. Kira-kira siapa yang mengirimkan makhluk itu ya Mang? Tanya Nika. Amang tidak menjawab. Ia menatap Wida, lalu kemudian menghela nafas panjang. Aku rasa aku tidak bisa memberitahukan orangnya. Yang terpenting sekarang adalah
Kita usir dulu makhluk itu sekarang, ujar Amang. Wida terlihat kecewa dan malam harinya Wida dimandikan. Setelah mandi, Wida disuruh duduk lalu ia ditutupi dengan tudung dari bambu yang dililiti kain hitam. Di situ Wida kembali dimandikan lagi. Setelah selesai, Wida dipersilakan langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah itu Wida diberikan segelas air putih dan air itu harus Wida habiskan. Kalian sekarang boleh pulang. Tapi ingat, selama dalam perjalanan, jangan pernah melihat ke belakang. Apapun yang kamu dengar, hiraukan saja. Baik, Mang, jawab mereka. Dan dalam perjalanan pulang itu, Wida mendengar banyak sekali suara yang memanggil-manggil namanya, dari suara orang asing sampai suara orang tua, suara Benny suaminya dan juga suara anaknya. Win, ingat, jangan sampai melihat ke belakang, ujar Linda. Sesampainya di rumah, Benny dan anaknya menyambut kedatangan mereka dengan cemas. Kau pergi gak bilang-bilang, sayang? Untung tadi Linda ngasih tahu aku. Maaf, ucap Wida. Ya sudah, ayo masuk, ajak Benny. Aku tidur di sini malam ini boleh nggak? Tanya Nika kepada Wida. Boleh, jawab Wida. Aku juga tidur di sini ya, Wid. Takut pulang, udah malam soalnya, ujar Linda. Wida tersenyum dan mengangguk sementara Benny tampak tidak suka. Hari-hari berlalu dan syukur semua gangguan yang pernah Wida alami kini sudah tidak pernah terjadi lagi. Kini ia bisa menjalani hidup dengan tenang seperti dulu. Hingga di suatu hari, secara tak disengaja, Wida menemukan chat perselingkuhan suaminya. Saat itu, handphone suaminya tertinggal di rumah. Sementara suaminya sudah berangkat bekerja, kontak itu tidak diberikan nama. Hanya emoji love berwarna pink sebagai namanya. Saat itu, hati Wida benar-benar meradang. Ia tak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Yang ia pikirkan waktu itu hanyalah satu, ingin bertanya langsung kepada suaminya tentang kebenaran perselingkuhan tersebut. Tanpa berpikir panjang, Wida langsung menaiki motornya untuk menemui Benny suaminya di tempat kerja. Perasaan cemburu, kecewa, dan sakit hati itu benar-benar membuatnya tak bisa lagi berpikir jernih. Sepanjang perjalanan, ia menangis sesenggukan hingga tiba-tiba kejadian nahas itu menimpanya. Sebuah truk bermuatan berat muncul secara tiba-tiba di depannya. Dengan sigap, ia membelokkan setengah dan brak! Karena menghindari tabrakan dengan truk tersebut, pada akhirnya sepeda motor Wida malah menabrak dan juga ditabrak oleh sepeda motor lain. Kecelakaan itu pun tak dapat dihindari lagi. Anaknya yang Wida bawa terempas lepas di jalanan, sementara Wida langsung tak sadarkan diri. Wida dan anaknya dilarikan ke rumah sakit, namun anaknya tak bisa diselamatkan. Benturan keras di kepalanya membuat cedera parah yang membuatnya tak bisa lagi bertahan. Sementara itu, Wida masih hidup dan ia mengalami patah tulang kaki. Namun, sejak kecelakaan dan kematian anaknya tersebut, Wida seperti orang linglung. Ia juga lupa dengan segalanya, dengan teman-temannya, bahkan ia juga lupa dengan penyebab ia melaju kencang di jalanan hingga mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan anaknya waktu itu. Linda sering mengunjungi Wida di rumah orang tuanya. Ya, semenjak pulang dari rumah sakit, Wida memang tinggal di rumah orang tuanya karena Benny harus bekerja dan ia jarang berada di rumah. Jadi, ia tidak bisa selalu mengawasi istrinya. Wid, kamu beneran lupa sama aku? Tanya Linda di suatu hari. Mendengar pertanyaan Linda, Wida hanya terdiam. Ia menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Wid, kenapa kamu sampai jadi begini sih, Wid? Bagaimana bisa kehidupanmu yang indah itu merosot dengan cepat seperti ini? Ujar Linda seraya mengusap air matanya. Wida tetap diam. Ia seolah tak mendengar perkataan Linda. Kehilangan anak itu memang gak mudah, Lin. Mungkin karena itu juga Wida jadi seperti sekarang ini setelah kejadian itu, ucap Nika pelan. Wid, kamu yang sabar ya. Kecelakaan itu bukan kesalahanmu, tapi Tuhan lebih sayang sama anak kamu, Wid. Aku kangen sama kamu yang dulu. Aku kangen main bareng sama kamu lagi, Wid. Cepet sembuh ya, kata Linda seraya mengusap lembut tangan Wida. Wahyu, ngapain yuk? Tanya Nike yang baru saja masuk ke rumah Wida dan Benny.
Di situ, rupanya sudah ada Wahyu yang sedang duduk menonton televisi. Loh, harusnya aku dong yang nanya. Kamu ngapain di sini, Nik? Ujar Wahyu balik bertanya pada Nike dengan tatapan curiga. Aku kesini mau ambil barang-barang punya Wida. Kamu sendiri ngapain? Jawab Nike. Oh, aku nginep di sini, Nik. Kata Benny dia sering dengar suara anaknya kalau tidur sendirian di sini. Makanya diajak aku untuk nginep di sini untuk nemenin dia. Oh, tapi Benny nggak suka bawa cewek ke sini kan? Waduh, kalau itu aku nggak tahu juga deh, Nik. Aku baru aja 2 hari di sini. Jawab Wahyu. Setelah mendengar jawaban Wahyu, Nike pun langsung pergi ke arah kamar Benny dan Wida. Namun ternyata pintunya terkunci. Kok pintunya dikunci deh, yuk? Aku nggak tahu juga deh, Nik. Soalnya aku tidur di kamar tamu. Mungkin si Benny takut barang-barang berharganya dicuri kali. Dasar si Benny nyuruh aku nemenin dia, tapi dia sendiri nggak percaya sama aku. Ujar Wahyu. Ya udah deh, nanti kalau Benny pulang kasih tahu dia ya, anterin barang-barang milik Wida ke rumah orang tuanya. Wida masih gak inget gak sama kita? Tanya Wahyu. Ya, parah di sekarang. Tingkah Wida tuh kayak ODGJ. Itu aja baju-bajunya habis karena dia robek-robek. Sebagiannya sudah gak bisa dibersihin karena habis kena kotoran dia. Makanya aku berinisiatif kesini untuk ngambilin pakaian buat dia. Kasihan ya si Wida. Ya, kita cuma bisa berharap semoga Wida lekas sembuh seperti sedia kala. Ujar Nike sebelum berpamitan untuk pulang. Malam itu, sekitar pukul 11, Linda terbangun dengan nafas ngos-ngosan. Yang, bangun Yang, ujarnya membangunkan Hafiz. Kenapa Yang? Tanya Hafiz dengan mata setengah terbuka. Aku mimpiin Wida, minta tolong lagi Yang. Badannya semakin kurus, wajahnya juga bertambah pucat. Mungkin karena kepikiran aja sama dia, makanya sampai terbawa mimpi. Ya sudah, besok kamu jenguk dia ya. Ayo, sekarang kita tidur lagi, ujar Hafiz. Enggak Yang, aku mau ke rumahnya malam ini juga. Hah, ini udah tengah malam dong Yang. Yang ada malah kamu ganggu mereka kalau ke sana. Aku cuma mau mastiin kalau Wida baik-baik aja Yang. Yuk, anterin aku yuk, cepet yuk. Aduh, aku ngantuk banget Yang. Besok kan aku harus berangkat kerja pagi-pagi. Ya udah, aku berangkat sendiri aja, ujar Linda seraya beranjak dari tempat tidur. Linda mencuci muka ke kamar mandi, lalu mengambil jaket dari dalam lemari. Namun saat hendak keluar dari kamar, Hafiz tiba-tiba bangun. Tunggu sebentar, aku cuci muka dulu, ujarnya. Dan malam itu, sekitar jam 12 lewat, mereka berdua sampai di rumah orang tuanya Wida. Ternyata di sana sudah ada motor milik Nike terparkir di depan rumah tersebut. Melihat itu, hati Linda pun menjadi semakin tak karuan. Ada apa ini? Batinnya. Saat masuk ke dalam rumah orang tua Wida, rupanya bukan hanya Nike yang berada di sana, tapi Amang yang tempo hari menolong Wida mengusir makhluk gaib kiriman itu pun juga ada di sana. Nike, Amang, ujar Linda. Linda, Nike langsung memeluk Linda. Kamu kesini juga? Tanya Linda. Aku sering ngimpiin Wida minta tolong, Lin. Dan tadi baru aja aku juga ngimpiin Wida. Wida berdiri di tempat gelap dan di belakangnya ada makhluk menyeramkan. Dan waktu Wida hendak berlari ke arahku, makhluk menyeramkan itu menariknya, Lin. Aku yakin kalau mimpi itu bukan cuma sekedar bunga tidur. Dan karena mimpinya terus berulang dan sama, makanya tadi aku langsung memutuskan untuk ke rumah Amang. Dan ternyata kata Amang, Wida sedang dalam bahaya, Lin, ujar Nike. Bahaya gimana sih? Wida menjadi seperti ini bukan karena kecelakaan waktu itu. Tubuhnya sekarang ini sudah ditinggali banyak makhluk lain. Mereka bergantian masuk ke dalam tubuhnya. Dan kecelakaan itulah yang membuat kesempatan untuk makhluk-makhluk itu masuk ke dalam tubuh Wida. Aku akan berusaha untuk mengeluarkan semua makhluk itu dari tubuh Wida. Aku juga ingin meminta tolong pada kalian semua untuk sama-sama berdoa ya, ujar Amang. Linda menutup mulutnya dengan tangannya. Mata Linda mulai berkaca-kaca. Setelah berkata seperti itu, Amang lantas mulai mempersiapkan ritualnya. Menurut Linda, ketika ritual itu dimulai, hawa di rumah itu seketika berubah mencekam. Wida yang semula diam dan melamun dengan tatapan kosong itu pun langsung berteriak-teriak histeris. Apalagi ketika air yang sudah Amang siapkan itu dicipratkan pada Wida, ia langsung berdiri dan ingin menyerang Amang. Namun dengan cepat Hafiz dan Nike menahan tubuh Wida. Namun dengan sekali serang, Nike dan Hafiz terjatuh. Mereka berdua meringis menahan sakit. Wida berhadapan dengan Amang yang masih berkomat kamit membaca doa.
Manusia munafik, ujar Wida dengan suara berat. Amang tidak menghiraukan cacian dan makian yang Wida tujukan padanya. Ia tetap fokus berdoa dan lagi-lagi ia mencipratkan air pada Wida dan seketika Wida mengerang kesakitan. Tahan tubuhnya, ujar Amang, seraya mengambil kain hitam yang sudah ia siapkan sebelumnya. Hafiz, Linda, Nike dan beberapa keluarga dari Wida berusaha untuk menahan tubuh Wida meski terlihat lemah. Namun Wida sangatlah kuat, bahkan walaupun sudah beberapa orang yang memeganginya, mereka tetap saja kewalahan. Kain hitam itu digunakan untuk menutupi wajah Wida dan anehnya Wida yang semula meronta-ronta kini diam dan sama sekali tidak melakukan perlawanan lagi di situ. Dan saat itu juga Winda langsung dimandikan. Tubuh Wida gemetar hebat kala air sudah diguyurkan ke tubuhnya. Dan setelah selesai dimandikan, tubuh Wida melemah. Dengan dibantu oleh Nike dan Linda, pakaian Wida pun diganti dengan pakaian yang terbuat dari kain hitam. Setelahnya, Wida dibaringkan di atas kasur dengan kelambu berwarna hitam mengelilinginya. Kelambu itu merupakan pemberian dari Amang. Saat datang tadi, Amanglah yang menyuruh orang tua Wida untuk segera memasang kelambu tersebut. Selama 41 hari, tolong tetap diawasi Wida. Sebelum 41 hari, jangan perbolehkan dia keluar dari kelambu ini. Di hari ke-40, saya akan datang kembali ke sini untuk melihat keadaannya, ujar Amang sambil memberikan wewangian berbau aneh pada kelambu tersebut. Tapi Wida akan baik-baik saja kan, Mang? Ya, asal selama 41 hari itu dia tetap berada di dalam kelambu ini, ujar Amang. Makhluk-makhluk yang dikirim untuk menyakiti Wida tidak akan bisa melihat Wida selama Wida berada di dalam kelambu ini. Dan di hari ke-40 itu, aku akan berusaha mengembalikan makhluk-makhluk tersebut kepada pemiliknya, lanjut Abang. Mereka semua yang berada di ruangan itu mengangguk. Kami akan rutin mengunjungi Wida, Mang, supaya dia tidak kesepian berada di dalam kelambu ini, ujar Nike yang langsung diiyakan oleh Linda. Hari-hari berlalu, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Amang. Wida sudah kembali seperti semula. Meskipun sedih karena kehilangan anaknya, namun Wida tetap berusaha tegar di hadapan teman-temannya yang sudah membantunya untuk sembuh. Hari itu, sebelum aku mengalami kecelakaan, aku tidak sengaja melihat isi chat Benny dengan perempuan lain. Aku yakin perempuan itu adalah selingkuhan Benny, tapi aku tidak tahu namanya karena Benny hanya memberikan emoji love pada kontak itu. Saat itu aku benar-benar gak bisa mikir apa-apa selain ingin menemui Benny untuk meminta penjelasan. Dan aku ingin melampiaskan semua rasa sakit hatiku ke dia. Saat dalam perjalanan itu, aku gak ngeliat ada truk di depanku. Anehnya truk itu tiba-tiba muncul begitu saja di depanku, dan karena aku menghindari tabrakan dengan truk tersebut, makanya aku memilih untuk berbelok. Karena keegoisanku, anakku jadi korban. Aku benar-benar ibu yang buruk, isak Wida. Truk? Sebentar. Bukannya dari keterangan saksi, kamu itu yang belok secara tiba-tiba ya, Wid? Padahal kata mereka itu jalan di depanmu itu kosong, nggak ada truk atau apapun sama sekali. Makanya mereka juga nggak sempat ngerem, dan kecelakaan itu pun tidak bisa dihindarkan, ujar Linda. Ini selingkuh, tapi sama siapa ya? Ujar Nike. Bener-bener ada truk di depanku, Lin. Dan aku gak segila itu sampai belok tiba-tiba kalau gak ada apa-apa di depanku. Kamu tahu aku kan, aku bahkan lebih lihai mengendari sepeda motor ketimbang kamu, ujar Wida. Linda melongo. Ia yakin Wida tidak berbohong, dan keterangan saksi itu pun juga tidaklah berbohong. Berarti memang ada sesuatu yang mengelabui penglihatan Wida pada hari naas itu. Berarti orang yang mengirimkan makhluk itu bisa jadi selingkuhan suamimu, ujar Nike. Ya, semuanya masuk akal kalau dipikirkan. Benny selingkuh, dan selingkuhannya itu yang mengirimkan hal-hal gaib padamu supaya kamu gila dan Benny menceraikan kamu, Wid. Lalu dia bisa menggantikan posisimu sebagai istrinya Benny, ujar Linda. Kita harus cari tahu siapa selingkuhan si Benny. Ya, coba kamu tanyakan ke Asmi atau suamimu ya, Lin. Dan tanpa menunggu lagi, Linda langsung menelpon suaminya. Ia menanyakan tentang Benny dan hal aneh yang mungkin Benny lakukan di kantor. Namun Linda tampak kecewa setelah telepon ditutup. Kata suamiku, Benny gak pernah ngelakuin hal-hal aneh di kantor. Dia kerja seperti biasa. Tapi emang sih dia akrab sekali dengan Wahyu.
Aku yakin deh kalau Wahyu tahu sesuatu, ujar Linda. Jangan-jangan Wahyu yang ngajarin Benny selingkuh deh. Ya bagaimana juga kan si Wahyu itu punya banyak temen cewek. Dan lagi waktu itu aku ketemu Wahyu saat mau ambil baju Wida. Katanya Wahyu nginep di sana. Wah, jangan-jangan mereka habis main sama cewek, ujar Nike. Wah, kita harus lidikin ini Nik. Cukup kita berdua aja yang cari tahu. Jangan melibatkan Rina, Asmi dan Wahyu, ujar Linda. Aku minta tolongnya sama kalian berdua, Lin, Nick. Tolong selidiki untukku, ucap Wida dari dalam kelambu. Pasti Wid, kami berdua pasti akan selidiki, jawab keduanya. Lalu kemudian mereka pamit pada Wida untuk memulai penyelidikan. Berhari-hari mereka mengikuti Benny, namun tidak ada tanda-tanda kalau Benny menemui wanita lain. Benny hanya pergi bersama Wahyu dan kadang-kadang mereka berdua hanya berada di rumah sepanjang hari. Gimana nih? Kok nggak ada tanda-tanda mereka ketemu sama cewek ya? Mana aku tahu, Lin. Tapi kita nggak pernah mendekat ke rumah Benny kan ya? Siapa tahu itu cewek-cewek tinggal di sana, ujar Nika. Iya ya, kamu bener nih. Kita terlalu fokus ngikutin Benny sampai-sampai kita nggak tahu apa yang ada di dalam rumah si Benny, ujar Linda. Dan pada hari itu, saat mereka melihat Benny dan Wahyu yang baru saja keluar dari rumah makan itu pun langsung mengikuti mereka berdua. Enak banget dimakan-makan di luar, sementara istri sakit gak dipeduliin, ujar Linda emosi. Saat Benny dan Wahyu masuk ke dalam rumah Nike dan Linda pun turun dari motornya, mereka mendekat ke arah rumah dan mulai mencari celah untuk mengintip keadaan di dalam rumah itu. Dari dalam terdengar suara tawa dari keduanya dan obrolan yang terdengar aneh. Nike dan Linda saling berpandangan dengan mulut ternganga setelah melihat apa yang terjadi di dalam. Jadi selama ini Benny itu selingkuh sama Wahyu, tanya Nike pada Linda yang masih tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini nggak bener kan? Aku salah lihat kan? Salah lihat gimana? Itu coba kamu lihat baik-baik, ujar Nike. Aku nggak habis pikir Nik. Aku sebelum Linda menyelesaikan perkataannya, Nike pun langsung menarik tangan Linda untuk menjauh dari rumah tersebut. Cepat naik, kita ke rumah Wida sekarang. Kita harus segera kasih tahu dia, ujar Nike. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah Wida, keduanya hanya terdiam saja. Tak ada obrolan antara keduanya. Mereka seakan hanyut dalam pikiran masing-masing. Dan sesampainya di rumah Wida, tanpa basa-basi, Nike langsung menyerahkan handphonenya yang sedang memutar video yang sempat Nike ambil di rumah Benny tadi. Di dalam video itu memperlihatkan Benny dan Wahyu yang sedang bermesraan layaknya seperti sepasang kekasih. Ini beneran? Tanya Wida tak percaya. Aku awalnya juga gak percaya, Wid. Tapi ya seperti itulah kenyataannya, ujar Linda. Wida terdiam. Sebaiknya kamu minta cerai aja, Wid. Jangan diterusin lagi. Ini udah gak bener. Sainganmu itu bukan perempuan, Wid, tapi laki-laki, ujar Nike. Ya, sepatnya setelah aku boleh keluar dari kelambu ini, aku akan menggugat cerai Benny, ujar Wida dengan suara bergetar. Tepat di hari ke-40, Amang pun kembali datang ke rumah orang tua Wida. Di sana, Amang melakukan ritual lagi untuk mengembalikan makhluk kiriman yang masih ada di rumah itu kepada pengirimnya. Setelah ritual selesai, Wida masih harus menunggu selama 24 jam di dalam kelambu, barulah ia bisa keluar bebas. Dan 2 hari kemudian, Linda datang ke rumah Wida. Saat itu, Wida sudah diperbolehkan untuk keluar kelambu. Aku bawa berita, ujar Linda. Berita apa, Lin? Tanya Wida. Wahyu kecelakaan. Dia meninggal dunia di tempat, ujar Linda. Serius? Iya, aku serius. Oh iya, kemarin itu ritual untuk mengembalikan makhluk yang ganggu kamu itu ke pengirimnya kan? Berarti memang benar kalau yang ngirim itu si Wahyu, lanjut Linda. Wida tak bisa berkata apa-apa lagi. Dan 3 hari setelahnya, dengan ditemani Nike dan juga Linda, Wida mendatangi Benny untuk meminta cerai. Saat itu, Benny terlihat sedih sekali. Raut wajahnya jauh lebih sedih ketimbang saat anaknya meninggal dulu. Di situ, Wida langsung mencecar Benny dengan pertanyaan, dan yang tidak terduga,
Dengan mudahnya, Benny mengakui perselingkuhannya dengan Wahyu. Bahkan ia juga mengatakan dengan jujur kalau saat di air terjun waktu itu ia sempat berhubungan dengan Wahyu ketika Azmi dan Hafiz kembali ke tenda lebih dulu. Wida benar-benar tidak habis pikir. Dan dengan pengakuan yang keluar dari mulut Benny itu, Wida memantapkan hatinya untuk tetap bercerai. Ia tidak bisa lagi memaafkan Benny. Ia sudah jijik dengan apa yang Benny lakukan. Dan atas karena perselingkuhan Benny itu, Wida sampai harus kehilangan anaknya. Dan juga hampir kehilangan kewarasannya disebabkan oleh kiriman gaib dari Wahyu. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya Om Pras. Wah, ini bener-bener plot twist ya. Bener-bener saya nggak nyangka loh. Dan baru pertama kali ini saya membawakan kisah yang seperti ini di dalam channel saya. Bener-bener nggak nyangka ternyata endingnya Benny sama Wahyu. Waduh, Benny. Jadi bagaimana Wida sangat sakit hati banget Wida ya. Bagaimana rasa sakitnya, apalagi dia sampai kehilangan anak. Akibat dari guna-guna yang dikirimkan oleh orang yang diyakini sebagai selingkuhannya suaminya itu Benny, ternyata orang itu adalah Wahyu. Dan Wahyu ngeselin banget ya. Dan tapi walaupun di ending Wahyu juga menerima karmanya, dia harus meninggal dunia akibat kecelakaan, tapi kayaknya kurang ini aja, kayak harus pelan-pelan harusnya tuh. Tapi luar biasa sekali Om Pras, kisahnya bener-bener gak ketebak. Jadi seperti biasa ya, alur dari Om Pras itu tuh sangat menarik, kayak ngalir begitu. Saya pikir tadinya awalnya bakalan kisah di bumi perkemahan itu ya, atau bagaimana, ternyata ada sesuatu di balik situ. Luar biasa sekali. Om Pras, terima kasih atas kisahnya yang sangat luar biasa. Dan mari teman-teman kita ambil hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk ya teman-teman. Semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong, diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.